Kalau kita mendengar kata hiu, pasti yang terbayangkan oleh kita itu ikan besar yang menyeramkan dan sering menyerang manusia. Namun, tahukah kamu, selama ini manusia malah menganggap ikan hiu itu adalah ikan yang sama sekali nggak berbahaya. Setidaknya sekitar 100 tahunan yang lalu. Orang zaman dulu malah beranggapan kalau hiu itu nggak bakalan menyakiti manusia. Kalaupun mereka menggigit, palingan cuma bakalan sebatas membekas di tubuh aja. Lalu timbul satu pertanyaan, kenapa orang bisa beranggapan seperti itu? Jawabannya adalah karena kontak langsung antara hiu dan manusia selama ini memang jarang terjadi. Budaya rekreasi di tepi pantai belum benar-benar dilakukan oleh orang-orang, setidaknya sebelum pertengahan abad ke-19. Surfing, yang notabene olahraga yang sering berkaitan dengan kejadian serangan hiu, juga baru populer di pertengahan abad ke-20. Sebelum itu, kegiatan manusia di pantai dan laut memang lebih banyak berhubungan dengan transportasi dan juga menangkap ikan. Tapi semua anggapan itu berubah karena satu kejadian mengerikan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1916. Tapi sebelum kita bahas kejadiannya, mari kita kenalan sedikit dengan hiu. Istilah hiu itu biasanya kita sematkan kepada sekelompok ikan yang tergolong dalam subkelas Elasmobranchi yang juga mencakup ikan pari. Hiu memiliki ciri khas berupa kerangka yang tersusun dari tulang rawan, tubuh yang ramping, kokoh, dan aerodinamis, serta deretan gigi tajam yang terus tumbuh sepanjang hidupnya. Terdapat 500 jenis ikan hiu yang sudah teridentifikasi sampai saat ini. Beberapa contohnya adalah hiu putih, hiu martil, hiu macan, hiu paus, hiu goblin, dan lain-lain. Karena banyaknya spesies hiu tersebut, mereka tersebar di seluruh penjuru lautan, dan bahkan beberapa jenis bisa sampai masuk ke sungai air tawar. Hiu merupakan hewan karnivora yang biasanya memakan hewan-hewan yang berada di laut, seperti ikan, mamalia laut, dan burung. Dengan sedikit pengecualian, beberapa spesies hiu memakan plankton dengan menyaring air yang masuk dari mulutnya. Hiu memiliki penciuman yang sangat tajam. Kombinasi penciuman dan gigi tajamnya inilah yang membuat hiu menjadi apex predator di lautan. Darah manusia yang tercium oleh hiu inilah yang sering menjadi penyebab banyak serangan hiu terhadap manusia. Nah, sekarang kita akan membahas serangan hiu yang terjadi pada tahun 1916 di New Jersey, pesisir timur Amerika Serikat. Kejadian-kejadian ini berlangsung hanya dalam kurun waktu 12 hari, yaitu antara 1 sampai 12 Juli 1916, dan merenggut nyawa 4 orang dan melukai 1 orang yang lain. Dan kejadian-kejadian ini berlangsung di musim panas, bertepatan dengan adanya fenomena heat wave atau gelombang panas di Amerika. Sehingga masyarakat di sana banyak yang berlibur dengan berenang untuk mendinginkan diri. Kejadian pertama berlokasi di sebuah kawasan resort Beach Haven pada 1 Juli 1916. Nama yang awalnya cocok untuk tempat berlibur, namun setelah kejadian ini malah terdengar ironis. Charles Epting Vincent, yang saat itu berusia 23 tahun, sedang berlibur di Ingleside Hotel dengan keluarganya. Sebelum makan malam, Charles memutuskan untuk pergi ke laut untuk berenang dan membawa anjing peliharaannya. Baru beberapa saat berenang di laut, teriakan Charles Vincent terdengar oleh orang-orang di tepi pantai. Namun, orang-orang yang mendengarnya berpikir dia cuma memanggil anjingnya, dan untuk beberapa saat mereka menghiraukannya. Perlu dicatat, pada saat itu orang masih belum beranggapan bahwa hiu itu berpotensi untuk melukai manusia. Jadi memang belum ada yang kepikiran kalau Charles diserang hiu. Namun mendengar dia berteriak terus-terusan, pada akhirnya penjaga pantai dibantu oleh satu pengunjung memutuskan untuk menyelamatkan Charles dan membawanya ke tepi pantai. Sesampainya di tepi pantai, Charles terlihat dalam kondisi yang memprihatinkan. Paha kirinya terlihat robek akibat gigitan dan darah terlihat mengucur. Namun anehnya, bukannya dibawa ke rumah sakit, Charles malah dibawa ke hotel tempat ia menginap. Di sana ia menghembuskan nafas terakhirnya di atas meja manajer hotel. Kejadian ini menggemparkan seluruh Amerika. Namun para ahli saat itu masih skeptis dengan fakta kalau hiu berpotensi membahayakan manusia. Pada saat itu ada 2 anggapan.
hiu tersebut sebenarnya mengincar anjing Charles, namun tanpa sengaja menggigitnya. Atau teori kedua, Charles diserang oleh sekumpulan penyu. Karena anggapan itu, kawasan pantai masih tetap dibuka untuk umum. Meskipun pada saat itu tercatat ada beberapa ekor hiu besar yang terlihat oleh kapten kapal yang lewat di pelabuhan New York. Kejadian kedua terjadi pada kawasan resort Spring Lake, sekitar 72 km dari kawasan Beach Haven, di tanggal 6 Juni 1916, tak lama dari kejadian pertama. Korban kedua adalah Charles Brother, yang bekerja di Essex dan Sussex Hotel. Kayaknya hiu ini benci nih dengan orang yang namanya Charles ya. Charles Brother diserang oleh hiu ketika sedang berenang sejauh 130 meter dari tepi pantai. Hiu itu menggigit perutnya dan memutuskan kakinya sehingga menyebabkan pendarahan hebat. Charles pun berteriak kesakitan. Mendengar teriakan Charles, seorang wanita memberitahu penjaga pantai, mengira kalau Charles itu tenggelam dari sampan merahnya yang terbalik. Dua orang penjaga pantai langsung menghampiri Charles dengan sebuah perahu dan menariknya dari air, dan segera membawanya ke tepi pantai. Dengan pendarahan hebat seperti itu, tak mengherankan kalau Charles menghembuskan nafas terakhirnya dalam perjalanan menuju tepi pantai. Setelah kematian Charles Brother lah, para ilmuwan akhirnya sadar bahwa hiu memiliki potensi untuk mengancam nyawa manusia. Soalnya nggak mungkin kan kalau penyu bisa menyebabkan luka parah hingga membuat kaki seseorang terputus. Melihat kejadian itu, kawasan resort di garis pantai New Jersey ditutup sementara dan jaring keselamatan dipasang untuk mencegah kejadian serupa. Dan juga, karena dua kejadian ini diperkirakan resort-resort ini mengalami kerugian hingga $250.000, setara 7-8 juta dolar dengan kurs saat ini. Namun untuk meredakan situasi, para ilmuwan Amerika mengumumkan bahwa meskipun mereka kaget bahwa hiu bisa mengancam nyawa manusia, kejadian yang sama kemungkinan tidak akan terjadi 3 kali di tempat yang sama. Dan mereka juga menghimbau masyarakat untuk tidak berenang terlalu jauh dari tepi pantai dan tetap berada di kawasan yang dilindungi oleh jaring pengaman. Namun hal ini ternyata tidak menghentikan teror yang diakibatkan oleh hiu di kawasan New Jersey ini. Karena tak lama setelah kejadian itu, kejadian serupa juga terjadi tak jauh dari kawasan sebelumnya. Dan yang mengejutkannya lagi, kejadian berikutnya ini tidak terjadi di lautan, namun di lokasi yang dekat dengan daratan. Tapi ini nggak seperti yang ada di film Sharknado kok. Kejadian ketiga ini terjadi di Matawan Creek, sebuah muara sungai yang berjarak sekitar 48 km dari lokasi serangan kedua. Pada pukul 2 siang tanggal 12 Juli, sekelompok anak-anak bermain dan berenang di kawasan sungai tersebut. Ketika itu, salah satu dari mereka melihat sesuatu yang terlihat seperti sebuah batang kayu berada tak jauh dari mereka. Namun anehnya, kayu tersebut semakin lama semakin mendekat. Dan tak lama kemudian anak-anak tersebut sadar kalau benda yang semula itu mereka kira adalah batang kayu ternyata merupakan seekor ikan hiu. Hal ini terbukti ketika mereka melihat sirip dari ikan tersebut. Panik melihat hiu tersebut, anak-anak itu langsung berenang ke tepian. Namun, salah satu dari mereka, yaitu Lester Stilwell, yang berusia 11 tahun tidak selamat setelah ia ditarik masuk ke dalam air saat sedang menyelamatkan diri. Melihat Lester ditarik ke dalam air, anak-anak yang lain langsung berlari meminta pertolongan ke kota. Beberapa orang datang, termasuk Watson Fisher yang berusia 24 tahun. Orang-orang yang menolong Lester tidak yakin kalau dia itu diserang hiu. Bukan tanpa alasan, Lester diketahui menderita epilepsi, jadi orang-orang awalnya hanya mengira kalau ia mendadak kejang-kejang saat berenang. Dan juga, lokasi Matawan Creek ini berada jauh dari lautan, sehingga mereka mengira nggak mungkin ada hiu di sana. Oleh karena itu, orang-orang yang datang untuk menyelamatkan Lester dengan percaya diri langsung terjun dan mencari keberadaan Lester di sungai tersebut. Setelah dilakukan pencarian, Watson menemukan Lester sudah tidak bernyawa dan dengan segera, Watson membawa tubuh Lester ke tepi sungai.
Namun, tak disangka dalam perjalanan menyeberangi sungai, Watson diserang oleh hiu yang sama di bagian paha kanan, sehingga Watson terluka dan kehilangan tubuh Lester. Kejadian ini disaksikan oleh banyak warga. Watson segera dilarikan ke rumah sakit Monmouth Memorial Hospital, namun ia menghembuskan nafas terakhirnya di sana. Sedangkan tubuh Lester akhirnya kembali ditemukan tak jauh dari sana, sekitar 50 meter dari lokasi Watson diserang. Bagaimana dengan korban kelima? Serangan yang mencederai korban kelima terjadi tak lama setelah itu, sekitar 30 menit setelah serangan kepada Lester dan Watson, sekitar 800 meter dari sana. Korban terakhir adalah Joseph Dunn, yang saat itu berusia 14 tahun. Namun untungnya, Joseph bisa selamat dari serangan mengerikan itu setelah ia dibantu oleh saudara dan temannya. Joseph menderita luka robek di kaki kirinya dan dilarikan ke rumah sakit St. Peter's University Hospital, dan untungnya dia berhasil diselamatkan. Karena jatuhnya beberapa korban jiwa dalam waktu dekat, publik New Jersey pun gempar. Dan bahkan berita ini tersebar ke seluruh daratan Amerika Serikat. Hal ini menyebabkan banyaknya terjadi perburuan terhadap ikan hiu di kawasan pesisir New Jersey tersebut. Dan bahkan, Gubernur New Jersey saat itu, James Fairmont Fielder, berjanji akan memberikan hadiah kepada orang yang datang membawa ikan hiu mati. Ratusan bahkan ribuan orang turun ke pesisir pantai New Jersey dan sungai Metewan Creek menggunakan berbagai senjata api dan bahkan dinamit. Hasilnya, ribuan ekor hiu di pesisir pantai New Jersey ditangkap akibat hadiah tersebut. Bisa dibilang, perburuan ini dianggap sebagai upaya perburuan hewan terbesar dalam sejarah manusia. Pada akhirnya, seorang pria bernama Michael Slasher berhasil menangkap seekor hiu di kawasan Raritan Bay pada tanggal 16 Juli 1916. Hiu tersebut berhasil ia bunuh setelah Michael memukulnya dengan dayung rusak di kepala pada saat perahunya diserang ketika ia sedang memancing. Saat Michael membuka isi perut hiu putih tersebut di daratan, ditemukanlah sisa-sisa daging manusia di dalamnya sebanyak 7 kilo. Hiu tersebut lalu dijuluki sebagai The Man-Eating Shark, atau hiu pemakan manusia. Bagaimana menurutmu? Apakah hiu ini adalah pelaku dari serangan berantai tersebut? Jangan lupa tulisin pendapatmu di kolom komentar ya. Setelah Michael Slasher menangkap hiu putih tersebut, tercatat sudah tidak ada lagi kasus serangan hiu di sana. Namun, tak bisa kita pungkiri kalau kejadian-kejadian ini sudah merubah persepsi masyarakat bahwa hiu itu merupakan hewan yang buas dan berenang di lautan tidak seaman yang kita kira. Tapi ironisnya, terlepas dari kejadian ini, hiu sebenarnya relatif tidak berbahaya untuk keselamatan manusia. Apalagi, dari 500 spesies hiu yang sudah diidentifikasi, hanya 3 spesies yang bertanggung jawab atas korban jiwa di atas 10 orang, yaitu hiu banteng, hiu macan, dan tentu saja hiu putih. Selain 3 spesies ini, mungkin hanya hiu koboi atau Oceanic White-Tip Shark yang tercatat pernah memangsa banyak manusia. Yang paling terkenal adalah ketika hiu koboi tercatat memangsa awak kapal USS Indianapolis yang tenggelam pada Perang Dunia Kedua. Dan kalaupun kita masukkan hiu koboi ke daftar tadi, masih ada 99% spesies hiu lainnya yang relatif tidak membahayakan manusia. Dan juga, rata-rata jumlah korban jiwa dari serangan hiu masih bisa kita hitung dengan jari. Dibandingkan dengan hewan-hewan lain, seperti singa, ular, gajah, harimau, buaya, dan kuda Nil, angka ini masih lebih rendah. Dari angka tadi, bisa kita simpulkan kalau hewan-hewan tersebut lebih berpotensi untuk membahayakan nyawa manusia dibandingkan hiu. Bahkan kamu ratusan ribu kali lebih mungkin terbunuh oleh ancaman terbesar bagi manusia dibandingkan oleh hiu, yaitu manusia lain.
Kalaupun kamu berpikir kalau kamu pergi ke liburan ke laut dan ancamanmu yang paling besar itu adalah hiu, ada satu fakta mengejutkan untukmu. Kamu lebih berpotensi pindah alam karena tenggelam atau bahkan serangan jantung dibandingkan kamu diserang hiu. Memang, jumlah serangan hiu itu meningkat setiap tahunnya. Tapi, itu pun juga karena kita manusia semakin sering beraktivitas di tepian pantai, kan? Belum lagi populasi yang semakin membludak dan cuaca yang semakin panas. Otomatis setiap tahunnya semakin banyak orang yang pergi liburan dan beraktivitas ke pantai. Namun tetap saja, bukan berarti kita mesti meremehkan hiu. Namun, ikan hiu itu tidak semenyeramkan apa yang ditunjukkan oleh film-film kok. Malahan kebalikannya, kitalah sebenarnya yang ditakuti oleh ikan hiu. Karena diperkirakan dalam setahun, manusia membunuh lebih dari 100 juta ekor hiu, baik itu untuk diambil siripnya, maupun karena alasan-alasan lain. Dan juga, selain kasus di New Jersey ini, yang bahkan masih diperdebatkan apakah disebabkan oleh satu ekor hiu saja, tercatat hanya satu kali kasus serupa, di mana serangan oleh seekor hiu terjadi kepada lebih dari satu orang. Kejadian ini terjadi di Mesir pada tahun 2010 lalu, di mana seekor hiu menyerang beberapa orang di satu kawasan yang sama dalam kurun waktu beberapa menit saja. Dan kejadian ini menimbulkan satu korban jiwa dan 4 korban luka-luka. Terlepas dari serangan hiu yang kerap terjadi, kalau dipikir-pikir manusia itu bukanlah makanan yang ideal bagi hiu. Karena manusia itu memiliki banyak tulang dan tidak mengandung banyak kalori. Jadi, bisa disimpulkan kalau kejadian serangan hiu itu biasanya bukan karena hiu tersebut doyan dengan daging manusia. Karena kalau kita lihat dari perilaku seekor hiu ketika berburu, dia biasanya berenang di permukaan dengan berputar untuk melihat mangsanya, dan berenang dengan cepat secara tiba-tiba untuk menggigit mangsanya. Bahkan terkadang mereka meloncat secara spektakuler ke permukaan air ketika menangkap mangsanya. Dan hal ini nyaris nggak pernah kita temui pada kasus serangan hiu pada manusia. Hiu itu ibaratnya anak balita yang sering mencari tahu sesuatu menggunakan mulutnya. Jadi, pada kasus serangan yang kerap terjadi, hiu yang menyerang manusia biasanya penasaran dengan benda yang ada di dekatnya, dan biasanya menggigit karena penasaran. Namun masalahnya, gigitan hiu itu kuat dan bisa dengan mudah merobek daging manusia. Kembali lagi ke kasus di New Jersey tadi. Melihat kebiasaan hiu yang barusan kita bahas, meskipun bisa saja pelakunya adalah hiu yang ditangkap oleh Michael Slasher, ada kemungkinan kasus tersebut tidak dilakukan oleh hiu yang sama. Dan The Man-Eating Shark itu sebenarnya hiu yang berbeda, meskipun timing dan lokasi kejadian itu bisa mengindikasikan kalau pelakunya adalah seekor hiu yang sama. Namun bagaimanapun nggak bisa kita pungkiri, kejadian di New Jersey pada 100 tahun yang lalu itu benar-benar mengubah persepsi masyarakat tentang ikan hiu. Meskipun berdasarkan statistik, ikan hiu itu malah tidak seberbahaya yang kita bayangkan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu suka dengan videonya, silahkan di-like, dan jangan lupa subscribe biar kita semangat terus untuk ngasih kamu video lain. Dan silahkan tinggalin komen tentang kesan-kesanmu.